asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sini saya ingin memberikan materi tentang cinta kepada Allah dan Rasul. Pertama-tama kita udah siap belajar kan? Siap. Langsung ke materinya ya. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan secara lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Sejak kita di bangku sekolah dasar, kita telah diajarkan mengenai rukun iman. Rukun iman tersebut yang terdiri atas yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, dan iman kepada hari kiamat. Dan terakhir adalah iman kepada qadar dan qadar. Bukan hanya sekedar mengingat atau menghafalkannya saja, kita agar kita tergolong dari bukan hanya sekedar mengingat atau menghafalkannya saja, agar kita tergolong dalam orang-orang yang berfirman. Bukan hanya sekedar mengingat atau menghafalkannya saja, agar kita tergolong dalam orang-orang yang beriman. Untuk itulah pengertian dari rukun iman kepada Allah. Pada dasarnya iman berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai percaya. Namun pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Jika hanya menghafalkan keenam rukun iman tersebut, kita perlu membenarkan hati kita bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Lalu mengucapkannya dengan lisan yang diucapkan pada kalimat syahadat, serta diamalkan perintahnya, serta menghindari larangannya di dunia nyata. Setelah kita melakukan ketiga-tiganya, maka kita akan dapat tergolong sebagai orang yang beriman. Selain itu, terdapat dalil nakli di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Adapun fungsi dari iman kepada hari kepada Allah, yaitu yang pertama untuk menambah keyakinan. Kita telah mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan segala sesuatu serta memberikan nikmat ke seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita akan semakin bersyukur dan yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu tentang menambah ketaatan. Tentu saja dengan beriman kepada Allah, kita dapat menambah ketaatan kita terhadap Allah. Dengan beriman, hati kita akan terjaga dari larangan-larangannya, serta selalu menjalankan perintahnya dengan ikhlas. Yang tiga, menenteramkan hati. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah akan merasa tentram hatinya. Hal ini sudah dijelaskan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bizikrillahi tatma'unul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang keempat, dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Inna lanansuru rusuluna waladzina amanu fi hayatid dunya wa yaumakumul asyhad, yang artinya sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Tentunya dengan tenteraman hati yang kita peroleh, kita akan selalu diberikan kemudahan serta merasa lebih bahagia dalam menghadapi semua masalah. Hal ini dikarenakan kita akan menjadi
akan meyakini bahwa cobaan yang diberikan Allah tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Selain itu, kita juga menyadari bahwa Allah masih sayang terhadap kita. Dan seharusnya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi hal itu. Bukti kecintaan Allah adalah banyak berzikir, mengagungkan asmanya. Cinta kepada Rasulullah ditunjukkan dengan sering bersolawat, menyebut namanya, dan mengikuti petunjuk yang dibawanya. Ketika disebut nama Allah dan Rasulnya, bergetar di hati dan jiwanya. Bertambah pula cintanya kepada tilawah Al-Quran dan tadabbur hadis. Cinta itu sendiri ada dua jenis, yaitu cinta berasal dari naluri manusia dan cinta karena dorongan syar'i. Cinta yang pertama berupa kecenderungan pada harta, anak, istri, dan sebagainya. Syarat memandang cinta kategori ini sebagai fitrah manusia, hanya saja disyaratkan cinta itu jangan sampai melampaui batas. Cinta yang kedua yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta pada kepentingan Islam dan kaum muslimin. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ibnu Rajab berkata, kecintaan kepada Rasul adalah pondasi iman, dan dia dikaitkan dengan kecintaan kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah menggandeng keduanya. Allah pun menegaskan jika tidak boleh kecintaan kepada perkara apapun berupa keluarga, harta benda, tanah kelahiran, dan lain-lain, mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis, Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Cinta itu menuntut pembuktian. Cinta memiliki konsekuensi logis. Seharusnya cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi hal itu. Bukti kecintaan Allah adalah banyak berzikir melangsungkan asmanya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, seorang mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang mencintai kaum, tetapi tidak bersama mereka di akhirat?" Rasulullah menjawab, "Seseorang itu bersama orang yang dicintainya." Dalam riwayat lain seperti dikisahkan Anas bin Malik, Rasulullah didatangi seorang badui yang menanyakan kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah terkejut seraya bertanya, celaka apa yang kamu persiapkan untuknya?" Badui itu menjawab, dia tidak mempersiapkan apa-apa melainkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Mendengar jawaban tersebut, Rasul menimpali, sesungguhnya dia akan bersama dengan orang yang dicintainya. Mereka yang mendengar jawaban tersebut bertanya, apakah kami pun demikian? Rasul menjawab, benar. Jawaban tersebut akhirnya membuat mereka semua gembira, bukan malu. Tugas, silakan nanti dikerjakan. Kita kumpul di pertemuan yang selanjutnya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.